Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binayaka Tala Muhammad dari kelas Teknik Informatika D angkatan 2024 dengan NIM 24051204 125. Kali ini saya membawakan materi jaringan komputer dengan judul Infrastruktur Jaringan dan Data Center Modern. Infrastruktur jaringan adalah fondasi dari komunikasi digital modern. Kita mengenal tiga jenis jaringan utama, yaitu internet, intranet, dan extranet. Internet bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, sementara intranet digunakan secara privat oleh organisasi untuk komunikasi internal. Sedangkan extranet berada di antara keduanya dengan memberikan akses terbatas kepada mitra atau pihak eksternal dengan tetap menjaga keamanan melalui autentikasi dan enkripsi. Selain jaringan, distribusi data juga memiliki model tersendiri. Ada unicast yang digunakan untuk komunikasi satu ke satu, multicast untuk satu ke banyak dalam grup tertentu, dan broadcast untuk mengirim informasi ke semua perangkat dalam jaringan. Nah, dari sisi nirkabel, jaringan dapat dibangun dengan dua arsitektur, yaitu mode ad hoc yang sederhana dan fleksibel tanpa perangkat pusat, serta mode infrastruktur yang terpusat, lebih stabil, dan aman. Fisik jaringan juga beragam, mulai dari topologi bus yang sederhana, star yang fleksibel, ring yang terhubung melingkar, hingga mesh yang memiliki banyak jalur cadangan. Saat ini, mesh nirkabel juga semakin berkembang, memungkinkan titik akses saling berhubungan untuk memperluas jangkauan internet tanpa kabel tambahan. Google adalah salah satu contoh perusahaan yang membangun pusat data berskala global untuk mendukung berbagai layanan pencarian seperti layanannya seperti pencarian, Gmail, YouTube, dan Google Cloud. Pusat data Google terkenal memiliki sistem keamanan berlapis dengan akses terbatas hanya bagi staf yang berwenang dan pengawasan 24 jam secara penuh. Dari sisi teknis, fasilitas ini dilengkapi sistem pendinginan berskala besar dan distribusi listrik yang redundan untuk memastikan server tetap stabil. Google juga berupaya transparan kepada publik dengan memberikan tur virtual melalui Street View sehingga masyarakat bisa melihat ruang server, jalur kabel, hingga sistem pendinginan yang mereka gunakan. Tidak hanya itu, Google juga menambahkan sentuhan identitas melalui proyek mural, yaitu seni di dinding pusat data yang menggambarkan hubungan teknologi dengan budaya lokal. Semua upaya ini mencerminkan visi Google untuk menggabungkan teknologi tinggi dengan efisiensi energi dan keberlanjutan lingkungan. Selain Google, banyak perusahaan lain juga memiliki pusat data dengan ciri khas masing-masing. Apple melalui Mac Stadium yang mengoperasikan pusat data yang dipenuhi perangkat Mac Mini dan Mac Pro untuk menyediakan infrastruktur berbasis Apple yang diakses jarak jauh. Facebook membangun salah satu pusat data ramah lingkungan di Luleå, Swedia, dengan memanfaatkan udara dingin untuk pendinginan serta tenaga listrik dari sumber daya hidro. IBM memiliki pusat data cloud modular di Barcelona yang dilengkapi cadangan listrik hingga 10 hari, serta sistem backup data lintas lokasi yang menjamin layanan tetap tersedia. Sedangkan Huawei menawarkan konsep pusat data modular yang lebih efisien dan reliable, dirancang agar fleksibel bagi perusahaan yang membutuhkan dengan skala yang bervariasi. Sementara itu, di Caixa Econômica Federal di Brasil menjadi contoh pusat data sektor finansial yang melayani kebutuhan perbankan nasional, menekankan keandalan dan keamanan sebagai prioritas utama.
Semua ini menunjukkan bahwa setiap brand maupun negara memiliki pendekatan yang unik dalam membangun infrastruktur digital. Pada skala global, terdapat pusat data dengan ukuran dan fungsi yang sangat besar. Beberapa di antaranya termasuk Kolos di Norwegia, Citadel di Amerika Serikat, dan pusat data raksasa di Tiongkok seperti Harbin, Hohhot, dan China Telecom yang luasnya mencapai jutaan kaki persegi. Ada pula pusat data bawah tanah yang digadang-gadang sebagai salah satu yang paling aman di dunia, berlokasi lebih dari 160 kaki di bawah permukaan tanah dengan lapisan keamanan berlapis dan perlindungan dari bencana alam. Di sisi lain, juga ada pusat komputasi khusus seperti superkomputer Sierra di Amerika Serikat. Awalnya digunakan untuk penelitian ilmiah, namun kini berfungsi untuk mensimulasikan persenjataan nuklir agar tetap diandalkan tanpa harus uji coba secara nyata. Kehadiran superkomputer ini menegaskan bahwa pusat data tidak hanya mendukung layanan sehari-hari, tetapi juga memiliki peran strategis dalam bidang keamanan dan penelitian tingkat tinggi. Kesimpulan dari berbagai contoh tersebut jelas bahwa infrastruktur dan jaringan pusat data adalah tulang punggung dunia digital modern. Mulai dari jaringan sederhana hingga superkomputer, semuanya dibangun dengan tujuan menyediakan layanan yang cepat, aman, dan andal. Perusahaan-perusahaan besar menunjukkan inovasi mereka dalam menghadirkan pusat data yang tidak hanya efisien dan berdaya tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan. Masa depan infrastruktur ini semakin bergantung pada modularitas, energi terbarukan, serta integrasi dengan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan dan superkomputer. Dengan kata lain, pusat data adalah jantung yang menjaga kehidupan dunia digital tetap berjalan. Sekian itu dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya Binayaka Atala Muhammad. Sekian dan terima kasih.